Nah, kalau melihat kondisi gereja saat ini, apakah Romo melihat ada ketidakseimbangan dari pilar ini? Liturgi yang meriah itu tidak pernah murah. Oleh karenanya kalau kita melihat pilar itu, yang paling besar adalah itu. Nah, sekarang kita masuk ke COVID-19 ini, kita masuk ke pandemi ini ya, dan pandemi ini menyergap kita dan tiba-tiba semuanya menjadi berubah gitu ya. Liturgi kita itu sekarang tidak di gereja tetapi di rumah. Dan kita tidak bareng-bareng, tidak ketemu orang, dan ketemu hanya dengan sedikit orang di dalam keluarga. Tetapi pewartaan ya, dan kesaksian gereja ini tetap harus jalan. Nah, kira-kira wajah gereja ke depan ini pasca pandemi, saya agak bertanya pasca pandemi ini apa ya, karena kita belum ngerti setelah ini itu akan terjadi apa. Seperti apa ya, dan kita masih menyebutnya new normal gitu aja. Ya. Tetapi kita bisa melihat setelah seluruh apa ya, yang online kayak gini nih, nanti wajah gereja ini akan seperti apa, kira-kira? Menurut hemat saya kok tidak semuanya berubah. Oke. Orang merasa semua berubah itu kan bagi mereka yang selama ini dimanja dengan berbagai macam fasilitas. Khususnya di Jawa dan di kota-kota besar ini kan orang Katolik dapat mengikuti misa setiap minggu dan setiap hari. Tapi kalau kita pergi ke pelosok-pelosok tanah air, beruntung kalau mereka bisa misa setahun 2 kali. Sehingga sebetulnya untuk tidak dapat mengikuti misa 3 bulan itu ya bagi mereka biasa saja. Tetapi sekali lagi, bagi kebanyakan warga gereja yang sekarang mengalami pandemi ini memang mengalami perubahan yang sangat besar, antara lain sudah 3 bulan ya. Mereka tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi langsung tetapi online dengan komuni batin, lagu yang sangat indah yang digubah oleh Mbak Alma dilakukan sehingga orang berlinangan air mata dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, menurut hemat saya, perubahan ini menghasilkan beberapa aspek positif. Pertama, belum pernah terjadi dalam sejarah kita bahwa sekarang keluarga betul-betul berkumpul secara banyak dengan menggunakan banyak waktu setiap hari dalam waktu yang sangat lama. Hal ini, berkumpul bersama ini, saya harap juga menjadi peluang untuk saling bercerita mengenai pergulatan hidup tadi. Supaya di dalam keluarga itu, antar para anggotanya terjadi pengenalan yang betul-betul sangat mendalam terhadap satu sama lain. Nah, hal yang kedua, dengan mengikuti liturgi online, ternyata mereka itu menyiapkan diri dengan jauh lebih baik daripada ketika mereka bisa datang ke gereja secara rutin itu. Dengan kata lain, sekarang mereka mengikuti perayaan Ekaristi itu betul-betul dengan kesadaran yang penuh. Ini kami betul-betul akan ikut perayaan Ekaristi. Dan ini baik. Perayaan Ekaristi dirasakan sebagai sebuah kebutuhan. Nah, yang ketiga, ternyata juga berkembang sikap saling kepedulian terhadap satu sama lain, terutama terhadap tetangga-tetangga dan sesama warga gereja yang hidupnya sangat berat. Karena entah mereka itu sudah miskin atau karena kehilangan pekerjaan. Saya mengenal beberapa orang yang dengan sukarela berbagi apa yang mereka miliki. Seorang dosen yang gajinya tidak terlalu tinggi mengatakan sekarang saatnya untuk tidak menabung. Tetapi uang yang mestinya ditabung itu saya sumbangkan supaya bisa menolong orang lain. Ini kan mengagumkan. Sangat mengagumkan. Dan kita kenal juga seorang ahli mode, Anno Avanti, orang sangat terkenal. Beliau menghentikan produk
pakaian-pakaian mewahnya, dan kemudian membuat APD untuk para dokter, perawat dan tenaga medis, dan kemudian untuk para imam supaya bisa melayani sakramen perminyakan itu. Ini kan luar biasa. Dan masih banyak contoh lain di mana semakin banyak orang memiliki kepedulian sosial ini. Ini hal positif ketiga yang muncul. Lalu yang berikutnya adalah banyak orang yang secara kreatif berpindah profesi agar dapat menghidupi dirinya dan menolong orang lain. Yang dulu pedagang sepatu karena nggak ada yang beli lagi, maka pindah menjadi pedagang bawang merah dan bawang putih. Dan supaya banyak aset yang dapat diedarkan, maka membangun jejaring. Semakin banyak orang yang terlibat. Konsekuensinya memang dia tidak mengambil untung banyak karena untungnya harus dibagi. Dengan demikian juga berbagi keuntungan itu. Dan ini khususnya di Kevikepan Jogja luar biasa. Jejaring usaha online ini. Ini sangat baik yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Nah, berikutnya orang juga semakin peduli terhadap kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain. Mereka merasa bahwa hidup ini rentan. Kalau tidak dirawat dengan baik, kita bisa kena virus itu. Dalam hitungan minggu, kita sudah masuk liang kubur tanpa ada yang mengantar. Nah, kesadaran itu ternyata kemudian membuat orang berhati-hati di dalam merawat dirinya sendiri. Nah, berdasarkan itu semua, menurut hemat saya, model gereja yang nantinya perlu dikembangkan adalah model gereja sebagai keluarga Allah. Nah, istilah ini tidak terlalu dikenal, tetapi dapat kita peroleh, kita dapatkan di dalam Lumen Gentium dan Gaudium et Spes. Nah, mengapa keluarga Allah? Karena itu tadi, yang sekarang terjadi adalah keluarga-keluarga itu berkumpul secara intensif. Dan disitulah sebetulnya keluarga sebagai gereja, eklesia domestika itu betul-betul terwujud. Dan ini kan mengingatkan kita pada 3 abad pertama perkembangan gereja, di mana gereja itu memang tumbuh di kalangan keluarga-keluarga itu. Keluarga berkumpul, merayakan perayaan Ekaristi, mendalami iman para rasul, berdoa bersama dan berbagi kekayaan dan sebagainya. Ini yang sekarang terulang lagi. Dan oleh karenanya, menurut hemat saya, kedepannya gereja sebagai keluarga Allah ini yang harus dikembangkan. Nah, gereja sebagai keluarga Allah ini menekankan sifat belas kasih dan solidaritas yang muncul dari semangat saudara kandung. Itu merupakan aspek konstitutif dari hidup menggereja itu sendiri. Artinya, gereja baru akan menjadi gereja kalau para anggotanya saling mencintai dan saling menaruh solidaritas. Nah, apa itu solidaritas? Paus Fransiskus memberikan deskripsi yang sangat menarik mengenai solidaritas ini. Beliau mengatakan bahwa semua umat manusia itu berhak mengalami kebahagiaan juga di dunia ini. Setiap umat manusia berhak mengalami hidup yang berkecukupan di dunia itu. Sayangnya hal itu belum terjadi. Nah, satu-satunya cara untuk membantu agar setiap umat manusia mengalami kesejahteraan yang lengkap itu adalah dengan membangun solidaritas. Solidaritas pertama-tama adalah upaya untuk memastikan agar setiap orang mendapatkan makanan yang bermartabat. Nah, apa itu makanan yang bermartabat? Makanan yang bermartabat adalah makanan yang sehat dan bergizi. Sehingga mie instan itu yang sering dibagi dalam bakso sebetulnya bukan makanan yang bermartabat. Nah, solidaritas yang kedua adalah upaya untuk
membantu agar setiap orang muda mendapatkan pendidikan yang baik guna menyiapkan masa depan mereka yang betul-betul bahagia dan sejahtera nantinya. Nah, bentuk solidaritas yang ketiga adalah di aksesnya layanan kesehatan yang memadai oleh setiap orang. Agar ketika orang sakit, khususnya orang miskin sakit itu juga mendapatkan layanan kesehatan yang memadai sehingga mereka dapat sembuh dan dapat melanjutkan perjalanan hidupnya. Dan yang terakhir ini yang paling sulit adalah membantu setiap orang agar memperoleh pekerjaan dengan upah yang adil. Dan upah yang adil adalah upah yang cukup untuk membiayai hidupnya sendiri, membiayai hidup keluarganya, dan masih ada sisa yang dapat disumbangkan guna membangun masyarakat. Nah, kalau sudah sampai tataran ini sangat sulit. Karena ternyata banyak warga masyarakat yang tidak mempunyai skills dan knowledge untuk mendapatkan pekerjaan dalam kategori seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Gereja harus mencari jalan. Dan saya tertarik dengan yang dilakukan oleh seorang pastor paroki, tidak usah disebutkan tempatnya. Tapi ketika karyawan paroki itu tidak bisa mendapatkan gaji yang adil, karena pendapatan paroki memang tidak tinggi, maka pastor itu mencari dana untuk membantu karyawan itu supaya nanti di luar jam kerja mereka masih bisa beternak kambing, masih bisa beternak ayam, dan sebagainya. Dengan demikian upah yang adil itu dapat terwujud lewat upaya ekstra tadi. Itu motif mengenai solidaritas. Nah, sekarang unsur berikutnya berkaitan dengan gereja pasca COVID-19 adalah berkaitan dengan semakin dirasakannya bahwa perayaan Ekaristi itu sebuah kebutuhan. Kebutuhan untuk memupuk dan mengembangkan iman. Gereja sendiri di dalam Konsili Vatikan II melalui dokumennya Sacrosanctum Concilium nomor 10 dan Lumen Gentium nomor 11 mengatakan bahwa perayaan Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan gereja. Tetapi hal ini baru betul-betul akan menjadi sebuah pengalaman kalau setiap warga gereja dapat merayakan Ekaristi secara teratur. Faktanya, begitu banyak warga gereja, bahkan di Indonesia, yang ada di pelosok-pelosok tanah air, tidak dapat merayakan perayaan Ekaristi secara teratur. Pertanyaannya adalah, apakah gereja sungguh percaya pada ajarannya sendiri? Kalau percaya, gereja harus menyediakan jumlah yang cukup dari para pemimpin perayaan Ekaristi itu sendiri. Dan itu sekarang menemui kendala karena apa? Untuk dapat menjadi pemimpin perayaan Ekaristi, orang harus laki-laki dan selibat. Ini kan semakin susah. Nah, zaman kita, dalam keluarga Bapak Simbok punya anak 5, 6, 10 gitu ya. Nah, sekarang generasi kita, adik-adik kita anaknya hanya 2. Dan itu pun perempuan semua. Lah bagaimana ingin mendapatkan anak laki-laki untuk menjadi imam? Oleh karenanya, berbarengan dengan Ecclesia Domestica tadi, dengan gereja rumah tangga tadi, barangkali sudah tiba saatnya gereja menoleh kembali kepada sejarahnya. Bahwa dalam periode 3 abad pertama kehidupan gereja itu, pemimpin jemaat dan oleh karenanya juga pemimpin perayaan Ekaristi adalah kepala keluarga. Nah, apakah ini tidak dimungkinkan? Gereja Indonesia ketika almarhum Kardinal Darmo Yuwono memimpin Mawi pada paruh kedua tahun 70-an, itu pernah mengusulkan dan meminta kepada Vatikan agar diizinkan untuk mentahbiskan Viri Probati
menjadi pemimpin jemaat dan pemimpin perayaan Ekaristi ini. Nah, Viri Probati itu artinya apa? Orang laki-laki dewasa yang sudah teruji hidup beriman yang baik, hidup berkeluarganya baik, dan dipersiapkan secara mencukupi untuk menjalankan tugas-tugas itu. Ditolak oleh Roma. Diajukan lagi, ditolak lagi. Mungkin sudah tiba saatnya untuk memikirkan ulang mengenai hal ini. Itu sebelum sampai ke situ, apakah Romo sebagai imam gitu, ya, tidak merasa ini nanti pekerjaan saya hilang gitu? Oh tidak, Romo. Tidak. Sekali lagi, jumlah umat itu jauh lebih banyak daripada jumlah imam. Okay. Jadi selibat itu menurut hemat saya nanti merupakan sebuah opsi bagi seseorang yang menjadi imam. Yang saya maksudkan tentu imam diosesan ya. Kalau imam religius seperti kita ya itu bukan opsi. Selibat adalah bagian dari menjadi hidup membiara itu. Tidak pernah kita terancam pekerjaan kita karena umat begitu banyak. Begitu Romo. Ini keyakinan saya. Selanjutnya tadi apa? Ya. Nah, selanjutnya nanti kalau new normal itu sudah datang entah kapan dan pemerintah mulai mengizinkan semua rumah ibadat itu dibuka, tetapi dengan tetap membatasi jumlah peserta, artinya anggota jemaat yang bisa hadir, tentu kita perlu memikirkan adanya perayaan Ekaristi pada hari biasa sebagai perayaan Ekaristi hari Minggu. Tidak ada cara lain. Dan ini menurut hemat saya tidak ada kesulitannya karena ini juga sudah terjadi di semua umat di pelosok-pelosok tanah air itu. Itu yang berikutnya. Selanjutnya, seperti terjadi sekarang, gereja perlu mengembangkan keterbukaan dan kemampuan untuk menggunakan sarana-sarana media sosial untuk berkatekese, untuk melakukan pendidikan iman, bahkan melakukan training-training untuk para petugas gerejanya itu sendiri. Tanpa menafikan perjumpaan pribadi empat mata. Mengapa? Karena relasi yang personal dan mendalam itu hanya dapat terjadi kalau kita berjumpa empat mata. Itu tidak mungkin dilakukan di atas screen gadget kita. Kalau kita berkomunikasi lewat gadget kita, kalau kita nggak suka, ya udah kita tutup dan kita pergi. Tapi kalau kita berhadapan begini, saya tidak bisa pergi. Ketika Romo mulai bercerita mengenai pergulatan hidupnya. Dan itu mutlak, karena iman Kristiani adalah iman yang berupa relasi personal. Nah, meskipun Monsinyur Ruby pernah melalui rekaman mengatakan bahwa pengakuan dosa dan sakramen rekonsiliasi itu tidak dapat dilakukan online. Namun saya mengundang Monsinyur untuk bersama-sama mencermati apa yang dikatakan di dalam kitab hukum kanonik kanon 960 bagian kedua. Dan izinkan saya membacakannya. Hanya ketidakmungkinan fisik atau moral saja yang membebaskan dari pengakuan seperti itu. Artinya pengakuan dosa yang dilakukan hadir secara pribadi di hadapan imam. Dalam hal mana rekonsiliasi dapat diperoleh juga dengan cara yang lain. Dengan kata lain, di dalam suasana pandemi COVID ini, orang tidak bisa bertemu dengan imamnya. Apakah tidak dimungkinkan pengakuan dosa dilakukan dengan video call, dengan Zoom? Karena dengan itu saya bisa melihat Romo Murti yang ingin mengaku dosa, suaranya jelas, dan sebagainya. Ini saya kira memang dalam kondisi yang gawat darurat ini. Saya bukan ahli kitab hukum kanonik, Monsinyur Ruby adalah ahlinya, tapi saya membaca peluang itu ada di sana. Barangkali
baik untuk menjadi bahan diskusi sebagai sebuah kemungkinan. Itu Romo yang menurut hemat saya wajah gereja yang nanti perlu dibangun pasca COVID-19 ini, ketika virus ini sudah mulai mereda dan kita belajar hidup berdamai dengannya, hidup berdampingan secara harmonis. Baik Romo, menyangkut media sosial dan online dan segala macam ini memang tantangannya saya kira adalah soal kedalaman. Ya, dan Romo seorang Yesus memang jadi selalu dalam retorika kita itu kan dipanggil untuk sebuah kedalaman. Betul. Nah itu memang menjadi problem ya, dan bagaimana menghadapi situasi semacam ini yang kita harus mau nggak mau memakai medsos, memakai online, tapi kedalaman itu tetap ada, harus tetap ada gitu. Romo Nikolas yang baru saja dipanggil Tuhan dan beliau pernah menjadi pimpinan umum Serikat Yesus selama 8 tahun. Selalu menekankan ini. Kedalaman itu hanya dapat diperoleh dengan 2 hal. Keheningan, mau terus belajar di dalam keheningan itu, tetapi juga mau berjumpa dengan realitas kehidupan. Itu saya kira yang harus kita lakukan sebagai seorang Yesuit. Hening, mau terus belajar, dan berjumpa dengan realitas kehidupan. Nah, pandemi COVID-19 ini sebetulnya tidak melarang kita untuk keluar rumah. Yang dikatakan adalah keluarlah rumah bila diperlukan. Dan taati protokol. Nah, kalau kita ingin berjumpa dengan orang-orang yang menderita, ya keluar rumah. Dengan memakai masker, dengan menjaga jarak fisik dan sosial, tidak dalam kerumunan yang besar, itu sangat dimungkinkan. Nah, tantangannya saya rasa bagi kita, dan khususnya barangkali bagi para imam dan kaum religius adalah persis di sini. Kita terhalang untuk menjumpai realitas kehidupan itu karena apa? Hidup kita terlalu terjamin. Hidup kita terlalu aman di dalam pasturan dan di dalam biara-biara itu. Dan ketika kita berjumpa dengan realitas, cara hidup kita akan digugat. Dan itu yang tidak mengenakan dari pengalaman saya. Harus begitu, Romo, keluar dari zona aman gitu ya. Persis. Oke, baik. Persis. Baik, Romo Matteo, selama ini sering bicara tentang gereja yang transformatif. Betul. Imam saja imam yang transformatif, umat yang transformatif gitu. Sebetulnya yang transformatif atau gereja yang transformatif ini yang seperti apa? Sebenarnya sangat sederhana sih, Romo. Artinya apakah kehadiran gereja dengan segala perangkat struktur dan juga para anggotanya itu membawa perubahan ke dalam maupun keluar. Saya beri contoh kecil. Kita merayakan Ekaristi rutin. Dan ketika suasana normal, kita sesekali diminta untuk memimpin perayaan Ekaristi di mana umat hadir. Pertanyaannya, apakah Ekaristi yang kita rayakan itu membawa perubahan di dalam diri kita? Membawa perubahan di dalam diri umat yang merayakannya, dan kemudian membawa perubahan di dalam masyarakat atau tidak? Karena menurut almarhum Santo Yohanes Paulus II, semua orang yang merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh itu mestinya menjadi pribadi dan komunitas yang ekaristis. Nah, apa itu artinya? Artinya seluruh hidupnya itu nanti mesti berpola dengan perayaan Ekaristi yang dirayakan itu. Dan di sana polanya adalah Yesus yang memberikan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Nah, sehingga setelah kita merayakan Ekaristi dan menerima Yesus ke dalam diri kita itu, apakah kita bersedia menerima Dia
dengan segala keprihatinannya, dengan segala nilai-nilai yang dihidupi dan segala yang diperjuangkan untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Oleh karenanya, almarhum Santo Yohanes Paulus II mengatakan, untuk dapat menjadi pribadi dan komunitas yang ekaristis, orang perlu melakukan 4 hal. Pertama, dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun, kita mesti menjadi pelopor diwujudkannya komunio tadi. Yang kedua, dimanapun dan dalam situasi apapun kita berada, kita harus menjadi pelopor diwujudkannya perdamaian. Yang ketiga, di mana dan kapanpun kita berada, kita mesti menjadi pelopor diwujudkannya solidaritas seperti sudah kita bicarakan di depan tadi. Dan akhirnya, dimanapun kita berada, kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasi salah satu bentuk kemiskinan yang kita temukan di dalam masyarakat kita itu. Nah, coba bayangkan, kalau kita memahami dampak dari Ekaristi itu mesti seperti itu. Kalau tidak terjadi transformasi, apa yang salah? Di perubahan yang perubahan menjadi yang lebih baik. Ya, oke. Itu Romo. Baik, Romo. Nah, sekarang COVID-19 ini juga menyergap kita dan kita tiba-tiba harus berubah ini. Ya, betul. Dengan protokol-protokol yang ada yang kita kenal sekarang ya, dan supaya kita tidak tertular dan tidak menular ya, apa istilahnya, terpapar ya, dan terpapar, tidak ya. itu ya. Dan juga transformasi kita, perubahan kita ini macam apa yang dibutuhkan untuk masa new normal ini sebenarnya dalam gereja? Menurut hemat saya ada 5 hal yang perlu dilakukan. Ya. Pertama, kita perlu mengembangkan sikap untuk melihat hidup kita itu dan hidup orang lain sebagai anugerah Allah yang paling berharga. Dan oleh karenanya perlu dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perlu merawat bumi dengan segala isinya itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Bumi ini selain menjadi rumah kita bersama, juga menurut iman Kristiani merupakan tempat tinggal Allah sendiri. Nah, kita mempunyai tanggung jawab untuk merawat bumi dengan segala isinya ini dengan apa? Memerangi kerakusan kita. Kerakusan yang sering memperlakukan bumi dengan segala isinya ini secara sewenang-wenang hanya sekedar untuk memenuhi kerakusan itu. Akibatnya apa? Terjadi ketidakseimbangan. Dan ketika bumi tidak seimbang, makhluk-makhluk tidak diperlakukan dengan baik, mereka akan menuntut haknya. Dan muncul berbagai macam bencana termasuk COVID-19 ini. Yang ketiga, kita perlu mengembangkan sikap kepedulian terhadap sesama, khususnya yang menderita, dan kerelaan untuk berbagi dari kekurangan kita. Jangan menunggu sampai berlebihan. Kalau menunggu kita nggak pernah akan buat apa-apa. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita perlu mengembangkan program-program pemberdayaan bagi saudara-saudara kita yang belum sejahtera hidupnya dan yang karena khususnya pandemi ini kehilangan pekerjaan. Supaya mereka dapat nanti memperoleh pekerjaan lagi guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dan akhirnya kita perlu meningkatkan pola hidup kita agar imunitas tubuh kita ini semakin kuat untuk menangkal COVID-19 itu. Dan kita juga perlu mentaati semua protokol guna menghadapi COVID-19 itu, bukan karena kalau tidak melakukannya kita akan dihukum, tetapi sebagai ungkapan kita terhadap rasa hormat terhadap hidup kita sendiri dan hidup orang lain itu. Itu kira-kira Romo Murti. Baik, kita sudah ngobrol panjang lebar ini Romo Madya, dan ini pertanyaan terakhir tapi sekaligus closing statement dari Romo nih. Apa harapan Romo untuk gereja kita ke depan akan seperti apa?
Closing statement-nya tidak singkat. Ada 3 poin. Ya. Jadi saya berharap gereja akan mengembangkan dirinya di mana para anggotanya hidup dengan semangat kasih dan solidaritas yang mengalir dari iman itu. Ini yang pertama. Yang kedua, gereja perlu bersungguh-sungguh berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup saudara-saudari kita yang di Keuskupan Agung Semarang disebut sebagai KLMTD. Kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dan jangan dibuat istilah umum, tapi cari wajah yang konkret. Tingkatkan hidup mereka. Karena apa? Kalau kita tidak melakukannya, Paus Fransiskus mengatakan, gereja terancam mengalami kehancuran. Ini serius. Dan akhirnya, belum akhirnya, masih 2 lagi. Yang ketiga, gereja perlu betul-betul belajar. Artinya semua anggota perlu belajar bahwa puncak kesucian itu tidak ditemukan di dalam upacara-upacara liturgis dan devosi-devosi yang selama ini kita lakukan. Tetapi menurut Paus Fransiskus di dalam surat Gaudete et Exsultate nomor 96 dikatakan bahwa puncak kesucian diperoleh ketika kita mampu melihat kehadiran Yesus Kristus di dalam diri orang-orang miskin. Dan kemudian kita berupaya meringankan beban hidup mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal itu sebetulnya sudah diajarkan oleh Kristus sendiri di dalam Injil Matius mengenai pengadilan terakhir, yakni bab 25 ayat 35 sampai 36. Dan akhirnya, gereja perlu bersungguh-sungguh merawat alam ciptaan sebagai rumah Allah dan rumah kita bersama, di mana semua makhluk hidup dan segala ciptaan Allah lainnya dapat hidup berdampingan secara harmonis. Semoga itu dapat kita lakukan dengan bantuan Allah sendiri. Begitu Moti. Terima kasih banyak Romo Madjo. Terima kasih atas waktunya dan kita sudah ngobrol banyak dan saya kira cukup bermakna bagi para pemirsa MoTV. Baik, guys. Kita berterima kasih Romo Madjo sudah banyak menjelaskan pada kita dan pasca pandemi ini. COVID-19 memang menyusahkan kita dan membuat kita seperti berhenti. Tetapi di balik itu ada banyak rahmat yang bisa kita petik. Kita harus berhenti sejenak. Kita harus kembali ke rumah. Kita harus berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Dan di dalam perjumpaan itu, di dalam kesepian itu, kita belajar lagi akan nilai-nilai yang sederhana, yang paling dasar dari kehidupan itu sendiri. Maka terima kasih bersama-sama dengan MoTV, Bincang MoTV kali ini bersama Romo Madjo, dan kita akan berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya.